Halo Sobat Kakak, jumpa lagi di seputar tips dan trik yang bermanfaat. Kali ini kita akan mencoba memperbaiki pompa air merek Lakoni, yang hanya berdengung saja, dan kipas tidak berputar. Pompa air ini sudah tidak dipakai karena tidak mampu memompa air. Kali ini Sobat Kakak akan melihat bagaimana trik agar pompa rusak bisa normal kembali. Kita tes dan lihat. Kemudian, buka cover penutup jaringan listrik pompa. Di sini terdapat beberapa kabel, dan satu buah komponen listrik yang bernama kapasitor. Pastikan jangan sampai terhubung ke stop kontak, kemudian buka semua baut kabelnya. Dan amankan kapasitornya. Kita cek bagian lilitannya, pastikan tidak ada kawat yang putus. Di sini, terlihat bahwa jalur lilitan masih bagus, hanya kotor saja.
Sekarang, kita bermain dengan listrik shock. Di sini, kita harus tes komponen listriknya, yaitu kapasitor. Kita harus cek dengan multimeter agar terlihat apakah dengung disebabkan oleh jaringan listrik pompa, maka diperlukan pengukur kapasitor. Untuk kapasitor ini nilainya 10 mikrofarad, maka arahkan selektor multimeter ke 20K, agar bisa terlihat apakah masih ada kapasitansi atau tidak. Kemudian, arahkan probe jarum kedua kabel kapasitor. Untuk membuang muatan listrik, hubungkan kedua kabel kapasitor agar korslet. Karena tidak ada polaritas, kabel ini bisa dibolak-balik dalam pengecekannya. Jika terlihat angka di multimeter, maka besar kemungkinan kapasitor ini masih berfungsi. Untuk hasil yang maksimal, kita ganti saja kapasitornya dengan yang baru. Kapasitor pada dinamo pompa air berfungsi sebagai perangkat penyimpanan sementara daya listrik yang diperlukan untuk memulai motor dan menjaga putaran yang stabil. Jika kapasitor mati, tidak akan menampilkan angka di multimeternya. Mesin pompa bisa diputar manual di bagian kipasnya, tapi tidak disarankan, karena bisa merusak, overheat dan dapat menyebabkan lonjakan arus listrik yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat merusak motor dinamo atau komponen lain dalam sistem. Untuk mengukur kapasitor yang lebih akurat, kita bisa juga memakai kapasitansimeter. Setelah itu, kita harus cek kumparan lilitan kawat atau dinamakan juga coil atau spool dinamo, arahkan selektor ke kontinuitas yang digambarkan dengan simbol dioda, kita cari hambatan ohm yang terkecil untuk mencari kabel common, atau yang terhubung ke sumber arus listrik. Kemudian hambatan ohm yang lebih besar, yang merupakan kabel starting dan running coil untuk terhubung ke kapasitor. Jika sudah ditemukan, hubungkan kabel listrik ke kabel common. Pada kasus mesin ini, kabel common berwarna hitam, ini adalah kumparan lilitan utama. Berbeda mesin pompa air bisa saja berbeda warna kabel. Hati-hati jangan sampai terbalik karena dapat menyebabkan korsleting pada kumparan. Hubungkan kabel fasa listrik PLN ke kabel warna hitam. Seharusnya kabel fasa listrik adalah warna coklat, dan netral adalah warna biru, ground warna kuning garis hijau. Tapi dikarenakan steker ini dimodifikasi, maka arus listrik menjadi AC, sehingga kabel bisa dibolak-balik. Tapi disarankan gunakan steker yang memiliki ground atau RD untuk menghindari kebocoran akibat listrik statis. Dan kabel coklat dipasang di kabel starting kumparan. Di sini, agar putaran impeller bisa menarik air, maka kita bisa membolak-baliknya.
Jika terbalik, maka mesin pompa tidak menarik air, melainkan mendorong air. Cara kerja impeller adalah menggunakan gaya sentrifugal atau gerak melingkar untuk menciptakan tekanan dan mengalirkan cairan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian baut dengan rapat, agar tidak ada celah udara yang bisa membuat air rembes saat dipompa.
Sekarang waktunya cek sob. Setelah kipas pendingin dipasang, kemudian nyalakan, mesin pompa bekerja dengan baik. Sekian dulu seputar tips dan triknya ya sob, jangan lupa follow channel ini untuk mendapat update terbaru tips-tips yang menarik. Sampai jumpa di konten kami berikutnya, terima kasih sudah berkunjung.